wabarakatuh, Pak Sofia. Alhamdulillah sudah bergabung, sudah siap untuk seminar proposalnya hari ini, Bu. Izin? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan siap. Oke, baik. Untuk bahan paparannya juga sudah disiapkan ya? PPT-nya juga sudah ya? Sudah, Pak. Oke, Alhamdulillah. Kalau begitu kita mulai saja. Dan ini izin saya rekam. Ditutup dulu, Ibu. Kita buka terlebih dahulu, baru nanti eh, bahan PPT-nya ditayangkan. Ditutup dulu? Oke, baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore hari yang kalau di Jakarta alhamdulillah cerah ceria. Mudah-mudahan begitu juga di Kademangaran Tegal sana ya, cerah ceria juga dan siap kan untuk mengikuti tahapan seminar proposal pada hari ini. Ya, berikutnya salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, perantara beliaulah kita bisa mengenal Islam. Dan di hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, kita akan melakukan kegiatan seminar proposal. Dan peserta seminar proposal pada hari ini adalah Ibu Musrifah ya. Ibu Musrifah yang juga merupakan kader Muhammadiyah ya di Tegal. Kalau di Tegal izin Ibu Musrifah di Aisyah ya, di Aisyah atau di mana Ibu izin? Atau di Ya, Majelis Tingkat Menung? saya masih ikutnya nasihat, Pak. Oh ya, di Nasyatul Aisyahnya. Oke, Iya. baik. Dan pada hari ini judul proposal tesis yang akan dijelaskan oleh Bu Musrifah itu adalah pengaruh kompetensi manajemen kepala sekolah terhadap prestasi siswa dan kualitas lulusan di sekolah dasar Kabupaten Tegal. Ya. Kemudian untuk pembimbing pertama Bu Musrifah itu adalah Bu siapa? Budin ya? Bu Ririn, Pak. Bu Ririn, oke Bu Ririn. Kemudian pembimbing keduanya, Miss Ima. Miss uh, Ima. oke, Bu Dr. Sri Imawati. Oke, baik Bu Musrifah. Sebelum kita memulai tahapan seminar proposal pada sore hari ini, marilah kita sama-sama membuka seminar proposal hari ini dengan membaca basmalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan dipaparkan oleh Bu Muslimah nanti akan menjelaskan kelayakan dari proposal tesis yang akan dibuat, yang akan dijadikan sebagai salah satu luaran untuk untuk mendapatkan gelar magister pendidikan. Begitu ya Bu Musrifah. Kemudian untuk tahapannya kurang lebih sama insya Allah seperti beberapa hari yang lalu ketika teman lainnya yang dari Tegal mengikuti kegiatan seminar proposal ya, akan ada kesempatan untuk memaparkan proposal tesis itu maksimal 10 menit izin ya. Jadi maksimal itu silahkan dipaparkan selama 10 menit. Kemudian setelah itu akan ada tanya jawab ya, untuk memperkuat ya proposal tesis yang sudah dibuat oleh Bu Musrifah. Kepada yang saya banggakan, Bu Musrifah, silakan waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, Bu Musrifah. Bentar saya kirim PPT, Pak. Oke, baik, Ibu, silakan bisa langsung share screen. Tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya diberi kesempatan untuk memaparkan
seminar proposal. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar. Yang saya hormati Bapak Muhammad Sofyan Hadi MPD selaku Ketua Prodi Pendidikan Dasar. Saya akan mempresentasikan seminar proposal tesis yang berjudul Pengaruh Kompetensi Manajemen Kepala Sekolah terhadap Prestasi Siswa dan Kualitas Nilai Lulusan di Sekolah Dasar Kabupaten Tegal. Latar belakang, peran kepemimpinan kepala sekolah dalam organisasi sangat penting bagi peningkatan produktivitas. Kepala sekolah adalah kunci dalam mendorong perkembangan dan kemajuan sekolah. Dalam hal ini, penulis mengamati prestasi siswa dan kualitas nilai lulusan di Kecamatan Dukuturi dalam kaitannya dengan kualitas manajemen kepala sekolah. Peran manajemen kepala sekolah ini sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam. Penyelenggaraan sekolah dan proses belajar mengajar tidak lepas dari peran kepala sekolah. Kepala sekolah harus berpegang pada SOP dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan sekolah, baik pelayanan terhadap guru, siswa, maupun tenaga pendidik lainnya di sekolah. Identifikasi masalah. Penelitian menganalisis secara mendalam. Yang pertama, pengaruh kompetensi manajemen kepala sekolah terhadap prestasi siswa dan nilai lulusan. 2. Pengaruh kompetensi manajemen kepala sekolah terhadap prestasi siswa. 3. Pengaruh kompetensi manajemen kepala sekolah terhadap nilai lulusan. 4. Pengaruh kompetensi manajemen kepala sekolah terhadap supervisi akademik. 5. Pengaruh kompetensi manajemen kepala sekolah terhadap prestasi akademik. Nah, rumusan masalah yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh kompetensi manajemen kepala sekolah terhadap prestasi siswa dan nilai lulusan? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh kompetensi manajemen kepala sekolah terhadap prestasi siswa? 3. Apakah terdapat pengaruh kompetensi manajemen kepala sekolah terhadap nilai lulusan? Tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian. A. Perencanaan kepala sekolah dalam meningkatkan prestasi siswa nilai lulusan di sekolah dasar. B. Kemampuan kepala sekolah dalam mengorganisasikan komponen sekolah untuk meningkatkan prestasi siswa dan kualitas nilai lulusan di sekolah dasar. C. Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan prestasi siswa dan kualitas nilai lulusan di sekolah dasar. D. Pengawasan kepala sekolah terhadap upaya peningkatan prestasi siswa dan kualitas nilai lulusan sekolah Kabupaten Tegal, Kecamatan Dukuturi. Manfaat penelitian. A. Manfaat teoritis. Diharapkan dari manfaat teoritis ini mempunyai manfaat yang dapat menambah dan mengembangkan ilmu manajemen pendidikan yang berhubungan dengan kompetensi kepala sekolah. B. Manfaat praktis. Yang pertama untuk kepala dinas pendidikan, yang kedua untuk pengawas, yang ketiga bagi sekolah itu sendiri, dan yang keempat bagi guru. Bab 2, kajian teori. Yang pertama, tinjauan pustaka. 1. Kompetensi adalah ciri khas individu yang berkaitan dengan kinerja yang efektif dan unggul dalam konteks pekerjaan tertentu. Kompetensi dapat mempengaruhi atau meramaikan perilaku serta kinerja seseorang berdasarkan pendapat Rahmat tahun 2019-87. 2. Manajemen. Manajemen adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan upaya anggota organisasi untuk menggunakan sumber daya demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Definisi ini diutarakan oleh Handoko tahun 2018 halaman 4.
kerangka berpikir. Dapat diformulasikan dalam bentuk hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi manajemen kepala sekolah berpengaruh positif secara signifikan terhadap prestasi dan kualitas lulusan. Yang kedua, kompetensi manajemen kepala sekolah berpengaruh positif terhadap prestasi siswa. Yang ketiga, kompetensi manajemen kepala sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas belajar. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini adalah yang pertama, satu, ada pengaruh positif manajemen kepala sekolah, yaitu pada kepribadiannya, pada pengetahuannya, pemahaman terhadap visi misi sekolah, kemampuan mengambil keputusan, dan yang kelima, kemampuan berkomunikasi dengan kinerja guru. Kinerja guru ini bisa dilihat dari pengetahuan, pemahaman, sumber belajar, dan sumber daya manusia. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang diambil adalah kuantitatif. Kuantitatif sendiri adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah ilmiah secara konkret atau empiris, objektif, terukur, rasional, serta sistematis menurut Sugiono. Kisi-kisi instrumen penelitian. 1. Indikator manajemen kepala sekolah. Yang pertama, mengembangkan program inovatif. Yang kedua, memperkenalkan metode baru. Yang ketiga, melakukan perubahan efektif. Yang keempat, memberikan motivasi kepada guru dan siswa. Yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang enam, memotivasi guru untuk mengembangkan diri. 7. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja guru. 8. Memberikan umpan balik konstruktif. 9. Memastikan pelaksanaan program sesuai rencana. Indikator yang kedua adalah indikator prestasi siswa. Indikator prestasi siswa ini yang pertama menilai rata-rata nilai ujian. Yang kedua, pencapaian target kurikulum. 3. Partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang kelima, disiplin dan kehadiran. Yang keenam, kerjasama dan interaksi sosial. Teknik pengumpulan data di sini diambil yang pertama observasi, yang kedua angket, ketiga dokumentasi. Teknik analisis data ada 3 yang diambil. 1. Uji validitas. Uji validitas merupakan proses untuk menentukan sejauh mana sebuah instrumen pengukuran dapat secara akurat mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua, uji reliabilitas. Menurut Sumardi Suryabrata tahun 2014 halaman 28, rehabilitasi menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dari sebuah instrumen dapat diandalkan. Pengukuran dianggap reliable jika menunjukkan tingkat konsistensi dan stabilitas yang tinggi. Ketiga, uji hipotesis MANOVA. MANOVA merupakan metode statistik untuk mengevaluasi hubungan di antara beberapa variabel independen yang sejenis kategoris bias data nominal atau ordinat dengan beberapa variabel dependen yang berjenis metrik, bias data interval atau rasio. Nah, untuk uji MANOVA ini saya menggunakan angket dari 15 kepala sekolah, 15 bagian kurikulum, dan 20 lebih dari guru di lingkungan kecamatan dan kabupaten Tegal. Itu saja Pak presentasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih, mudah-mudahan nanti ada masukan yang lebih baik dan saya bisa memperbaikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Musrifah yang sudah memaparkan proposal tesisnya dengan cukup lancar tadi.
Tetapi kembali lagi seperti catatan yang sebelumnya ya, Bu Musrifah. Jadi saya sangat berharap sebenarnya ketika memaparkan proposal tesis ya oleh mahasiswa-mahasiswi Magister Pendidikan Dasar, maka sebenarnya ketika membuat ragam poin yang ada pada PowerPoint-nya, PPT-nya, itu kemudian yang dijabarkan, dijelaskan. Ya. Jadi tidak membaca satu persatu, ya, tidak membaca dari awal sampai akhir. Ya. Karena yang dinamakan PowerPoint itu adalah kata kunci yang kemudian kita elaborasi sehingga akan membuat para pendengar yang akan menonton Bu Musrifah ketika seminar proposal itu paham ya dengan poin-poin yang sudah ditunjukkan pada PPT-nya. Begitu ya, itu poin pertama saya. Izin Bu Musrifah. Dan